Dalam perjalanan panjang menuju akhir zaman, para ulama sepakat bahwa sosok Yajuj wa Majuj adalah sebuah kelompok manusia yang ditandai oleh perilaku tidak terpuji. Kehadiran mereka dianggap sebagai salah satu tanda penting akan datangnya hari kiamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya 10 tanda, di antaranya adalah Yajuj wa Majuj. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai urutan kemunculan tanda-tanda tersebut, tetapi yang jelas, kehadiran Yajuj wa Majuj merupakan salah satu di antaranya. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Dajjal adalah tanda pertama, dan turunnya Isa bin Maryam adalah tanda terakhir. Namun, ada juga yang berpendapat lain, seperti terbitnya matahari dari arah barat atau munculnya Yajuj wa Majuj, bisa saja terjadi sebelumnya. Namun satu hal yang pasti, menurut berbagai riwayat hadits, Yajuj wa Majuj telah berhasil menembus tembok besi yang menjadi penghalang mereka. Hal ini tergambar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad menyatakan bahwa dinding tersebut telah terbuka pada suatu hari, menandakan bahwa Yajuj wa Majuj telah berhasil melewati penghalang tersebut. Dengan demikian, pertanyaannya kini adalah, siapakah sebenarnya Yajuj wa Majuj? Kita akan melanjutkan pembahasan ini dalam penjelajahan kita selanjutnya. Perselisihan muncul terkait asal-usul nama Yajuj wa Majuj, apakah berasal dari bahasa Arab atau bukan. Beberapa ahli yang berpendapat bahwa keduanya berasal dari bahasa Arab, yang bisa saja dapat berasal dari kata-kata seperti aja yang berarti berkobar, uja'aj yang berarti air asin, atau al-aj yang berarti melangkah cepat. Di sisi lain, Majud mungkin berasal dari ma'aja, yang berarti goncang. Dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa Yajuj wa Majuj berasal dari kata aja atau ajij dalam wazan yaf'ul, yang artinya nyala api atau berjalan cepat. Namun, sejumlah ahli bahasa juga mengemukakan pandangan yang berbeda. Mereka mempercayai bahwa Yajuj wa Majuj dapat merujuk kepada orang-orang Cina. Beberapa mengaitkan asal-usul nama ini dengan ajaja anar, yang berarti jilatan api, atau dengan maja, yang berarti kekacauan. Majuj diyakini berasal dari Yujuj yang merujuk kepada Malaja. Namun, pandangan yang lebih sahih menurut sebagian ahli, adalah bahwa Yajuj wa Majuj bukan isim mustaq, atau kata benda yang berasal dari kata kerja, melainkan isim ajam dan lakab atau julukan. Ada juga yang mengemukakan, bahwa Yajuj wa Majuj mungkin berasal dari bahasa Cina, di mana kata yang mengacu pada Asia, kemudian Zhou atau Yo, merujuk pada benua atau tempat tinggal, dan Ma mengacu pada kuda. Dengan demikian, Yajuj dapat diartikan sebagai benua Asia, dan Majuj sebagai bangsa berkuda. Dari berbagai penafsiran yang telah disampaikan, kita dapat menggambarkan Yajuj wa Majuj sebagai suatu bangsa yang berasal dari wilayah Asia yang berdekatan dengan lautan, memiliki kemampuan gerak yang sangat cepat dan mahir dalam berkuda, serta cenderung menimbulkan kekacauan di tempat-tempat yang mereka lewati. Nabi Muhammad pernah memberikan deskripsi tentang ciri-ciri fisik Yajuj wa Majuj. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad dari Ibnu Harmalah, beliau bersabda bahwa Yajuj wa Majuj akan memiliki ciri fisik dengan dahi yang lebar, mata yang kecil, dan rambut yang menyala atau terang. Mereka akan datang dari tempat-tempat yang tinggi, dan wajah mereka akan terlihat seperti perisai. Dalam hadits lain, disebutkan bahwa Yajuj wa Majuj akan memiliki mata kecil dan wajah yang lebar. Mata mereka akan mirip dengan belalang, dan wajah mereka akan terlihat seperti topi baja yang berbulu. Mereka akan menggunakan alas kaki dari bulu, membuat perisai dari kulit, dan senang menambatkan kuda pada pohon kurma. Deskripsi ini memang mirip dengan catatan yang dibuat oleh sejarawan Ammianus Marcellinus mengenai suku Alan, yang dulunya disebut Massagetai. Marcellinus menyatakan bahwa sebagian besar orang Alan memiliki postur tubuh yang tinggi dan tampan, dengan rambut yang agak berwarna kekuningan dan mata yang tajam. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada kesamaan dalam ciri-ciri fisik antara Yajuj wa Majuj dan suku-suku Asia Tengah kuno, seperti Alan atau Massagetai. Ada pula hal yang menarik tentang asal kata dari Al-Gorge, tempat di mana Yajuj wa Majuj pernah tertahan, adalah kemungkinan hubungannya dengan kata dari Alan, yang berarti gerbang Alans, atau Alani di Persia. Nama ini mungkin berasal dari fakta, bahwa bangsa Alan dulunya sering melewati celah tersebut untuk menyerang Derben dan daerah sekitarnya. Namun, ada juga kemungkinan bahwa nama dari Al-Gorge berasal dari nama Raja Darius Agung, yang membuat ngarai tersebut menjadi tempat terkurungnya bangsa Alan. Kemiripan antara nama Darial dan Darius adalah hal yang juga menarik. Bahkan jika kita membandingkan bahasa asli Darial dari Georgia dengan bahasa Iran kuno, Elamite, dari nama Darius, yakni Daria Mawis, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengucapannya. Ini mengarah pada kemungkinan bahwa kata Darial mengacu pada tempat di mana bangsa Alan dikurung oleh Darius. Berdasarkan penelitian arkeologi, Alans adalah salah satu suku nomaden dari Iran yang mulai muncul pada periode Sarmatian antara pertengahan abad pertama dan abad kedua.
Nama Alani muncul hampir bersamaan di wilayah geografi Yunani Romawi dan sejarah dinasti Cina. Suku Alan pertama kali disebutkan dalam literatur Romawi pada abad pertama dan dijelaskan sebagai suku yang suka berperang dan kejam. Mereka sering menyerang kerajaan Persia dan provinsi Kaukasia dari Kekaisaran Romawi. Bangsa Alan terkenal sangat mahir dalam berkuda, mampu memainkan berbagai senjata tajam dengan lihai, dan memiliki kecepatan dalam menyerang lawan mereka saat berada di atas kuda. Menariknya, di Persia, suku Alan dikenal dengan nama Saka, dan dalam dunia sejarah, sering disebut sebagai suku Skythia atau Sarmatian. Namun, mereka juga dikenal dengan berbagai nama lain seperti Aorsi, Agathyrsi, Roxolani, Hun, Masguts, Massagetai, Iasges, Iazix, Maiotis, Dacians, Chionite, Xiongnu, Burtas, Cumans, Turks, Tatars, dan masih banyak lagi. Perbedaan dalam penyebutan ini disebabkan oleh variasi lafaz atau dialek, serta perbedaan nama tempat asal atau tempat kediaman suku-suku tersebut. Secara umum, suku-suku nomaden dan barbar ini dikenal dengan istilah Sarmatian oleh para sejarawan. Pada akhirnya, suku-suku Sarmatian dari berbagai wilayah berkumpul dan bersatu, dan akhirnya lebih dikenal dengan nama Skythia atau Alan. Beberapa ahli meyakini bahwa suku Alan atau Skythia lah yang dimaksudkan sebagai Yajuj wa Majuj. Sebuah relief di Persepolis Iran menampilkan suku Saka bersama kuda mereka. Wajah mereka terlihat seperti topi baja yang berbulu, dan mereka dikenal menggunakan alas kaki bulu, serta membuat perisai dari kulit dan rotan. Pakaian mereka terbuat dari kulit yang bersulam, dengan legenda kuda terbang bertanduk, unicorn atau Pegasus. Ini memberikan gambaran yang menarik tentang budaya dan peralatan suku Alan atau Skythia, yang kemungkinan menjadi bagian dari identitas Yajuj wa Majuj dalam narasi tentang perjalanan mereka menuju hari kiamat. Dalam bukunya yang berjudul Yas'alunaka min Zulkarnain, Abul Kalam Azad menyebut suku Skythia atau Skythian dengan istilah Sitahin. Menurutnya, pada sekitar tahun 700 sebelum Masehi, suku Sitahin muncul di panggung sejarah. Mereka melakukan serangan terhadap daerah-daerah di Asia Barat, termasuk serangan yang terjadi pada sekitar tahun 620 sebelum Masehi. Mereka melintasi celah Darial di pegunungan Kaukasus, sebagai tanda bahwa pasukan kejam mereka telah mencapai Ninoy atau Ninive, dan mereka menghancurkan daerah Azerbaijan, Mazandaran, Jailan, dan Kurdistan. Hal ini menjelaskan mengapa Mikhail Lermontov menggambarkan Darial Gorge sebagai tempat yang angker, karena disitulah suku Alan atau Skythia, yang dianggap sebagai pemuja setan sering berada. Dari tempat ini, mereka melancarkan serangan brutal dan kejam terhadap negeri-negeri yang ingin mereka kuasai. Di tempat ini, mereka melakukan pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan, serta melaksanakan ritual-ritual aneh yang sangat disenangi oleh setan. Pendapat sejarawan Timur, Abul Kalam Azad, menunjukkan bahwa suku Alans atau Scythians tampaknya sudah muncul sebelum milenium pertama, yakni sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Pendapat ini diperkuat oleh catatan sumber-sumber Assyria, yang menyebutkan nama Scythian dengan istilah Iskuza atau Isogus, pada sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Perang Yahudi, sejarawan Yahudi kontemporer Josephus mengisahkan tentang Alans atau Scythians, yang juga disebutkan sebagai suku Yajuj wa Majuj, yang tinggal di sekitar Danau Meotis. Mereka merencanakan serangan terhadap Media dan wilayah-wilayah sekitarnya untuk merampoknya. Dalam rencana mereka berunding dengan Raja Hyrcania, yang memiliki akses ke jalan yang sebelumnya ditutup oleh Raja Alexander dengan gerbang besi. Raja Hyrcania memberi izin kepada mereka untuk melewati gerbang tersebut. Dengan izin tersebut, suku Alans datang dalam jumlah besar, dan menyerang Medes secara tak terduga, merampok negeri mereka yang penuh dengan penduduk dan ternak. Tidak ada yang berani melawan mereka, karena Raja Pacorus dari Media telah melarikan diri ke tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh mereka. Dia hanya menyelamatkan istrinya dan gundik-gundiknya, dengan memberikan tebusan sebesar 100 talenta emas. Setelah merampok Media, suku Alans melanjutkan serangannya ke Armenia, merusak segala sesuatu di depan mereka. Di sana, mereka bertemu dengan Raja Tiridates yang mencoba melawan mereka dalam pertempuran, tetapi dia berhasil melarikan diri dari cengkeraman mereka, saat seorang prajurit melemparkan jaring ke arahnya. Namun, Alan semakin terprovokasi oleh kejadian itu, dan melanjutkan penjarahan mereka. Dari catatan Josephus ini, kita belajar bahwa suku Alan, yang diyakini sebagai Yajuj wa Majuj, memang mengalami hambatan dengan gerbang besi, dan berhasil menghancurkan wilayah-wilayah yang mereka lewati, seperti yang dijelaskan dalam narasi mengenai perjalanan mereka. Sejarah perjalanan bangsa Alan, yang banyak diambil dari situs turkicworld.org, memberikan gambaran yang menarik tentang jejak mereka dalam peradaban kuno. Berikut adalah rangkuman beberapa peristiwa kunci. Tahun 500 sebelum Masehi, suku Aderbiks, bagian dari Masguts atau Massagetai, mengirim pasukan besar ke kamp Darius Agung di Babel, menunjukkan kekuatan dan kehadiran mereka di wilayah tersebut.
Sumber-sumber Cina mencatat Alan sebagai salah satu dari 4 suku Hun yang paling disukai oleh Raja-Raja Timur Hun pada abad ketiga sebelum Masehi. Ini menunjukkan keberadaan dan pengaruh suku Alan di wilayah Asia Timur pada saat itu. Sekitar 220 sebelum Masehi, terjadi migrasi awal suku-suku Sarmatian ke wilayah Skythia, yang kemudian diikuti oleh migrasi tahap kedua sekitar tahun 210 sebelum Masehi. Migrasi ini mengakhiri dominasi Skythia, dan membawa dominasi Sarmatian di Pontic Utara. Sekitar 204 sebelum Masehi, Kekaisaran Hun, di mana Alans termasuk di dalamnya, didirikan di wilayah yang luas, membentang dari utara Siberia hingga timur Kashmir, dan sebelah barat Samudra Pasifik dan Laut Kaspia. Ini menunjukkan ekspansi dan kekuatan suku Alan di wilayah tersebut. Tahun 128 sebelum Masehi, penjelajah dan diplomat Cina Sang Qian mencatat keberadaan Alan saat berkunjung ke Kangju. Dia menggambarkan Kangju sebagai negara kecil dengan penduduk yang menyerupai Yuezhi dalam adat istiadat mereka, dan memiliki 80.000 hingga 90.000 pemanah terampil. Singkat cerita, pada tahun 1085 Masehi, Adam dari Bremen mencatat tentang suku Skythian kuno di wilayah Baltik Timur, yang disebut Alans atau Albans, juga dikenal sebagai Vises atau Ambrones. Mereka dikenal sangat kejam, dan terlahir dengan rambut putih. Pernyataan tersebut mungkin memiliki korelasi dengan deskripsi dalam hadits mengenai Yajuj wa Majuj, yang disebut memiliki lebar muka, mata kecil, dan rambut yang menyala terang. Ini menunjukkan bahwa identitas suku Alan atau Alans kemungkinan berkaitan dengan narasi Yajuj wa Majuj dalam literatur Islam. Pada tahun 1767, wilayah Alans jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Rusia, dan membentuk Ossetia, yang berbasis di Georgia saat ini dan berbatasan dengan Republik Rusia. Mereka merupakan wakil tersisa dari suku Scythians kuno dan Sarmatians. Mayoritas orang Ossetia menganut agama Kristen Ortodoks atau Islam, dengan sebagian besar pindah ke agama Kristen setelah tekanan dari Rusia. Agama Islam diperkenalkan oleh tetangga mereka, orang Kardabai. Selama Perang Rusia-Georgia, banyak Muslim Digor dan Muslim Iron yang beremigrasi ke Kekaisaran Ottoman, dan saat ini menjadi warga minoritas di Turki. Bukti keberadaan suku Alan juga terlihat dalam nama-nama kota di Eropa seperti Alainville, Alaines, Yvelines, Alainville and Beauce, Les Alains, dan sebagainya yang diduga berasal dari Alans. Ini menunjukkan bahwa migrasi dan pengaruh suku Alan di berbagai wilayah telah terjadi, dan sekarang mereka telah hidup di antara kita. Dari sejarah suku Alan, kita dapat melihat bahwa mereka gemar berperang, suka berkhianat, pandai menipu, dan berusaha untuk kawin dengan orang berpengaruh. Meskipun tidak semua keturunan mereka memiliki sifat yang sama, keberadaan mereka yang banyak dan tersebar di berbagai penjuru bumi, harus membuat kita waspada dan tidak lengah. Patung Gog dan Magog yang terlihat di Royal Arcade Melbourne, Australia, dan dalam parade Lord Mayor Show di London, Inggris, menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Inggris. Sebagian menganggap Gog dan Magog sebagai penjaga kota London dan pelindung orang-orang kudus, sementara yang lain menganggap mereka sebagai setan raksasa yang jahat, yang diidentifikasi dengan Yajuj wa Majuj dalam Islam. Beberapa mitos di Eropa menyebutkan bahwa Gog dan Magog adalah keturunan dari 33 putri jahat Kaisar Romawi, Diocletian, yang terdampar di Pulau Albion yang dihuni oleh setan. Ada juga kaitan dengan Alkitab, di mana Gog adalah raja negeri Magog, dan pemimpin tertinggi negeri Meseh dan Tubal. Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog disebut sebagai bangsa-bangsa yang akan diperdaya oleh iblis untuk berperang. Sejarawan Patrick Scrivener mengaitkan Gog dan Magog dengan kota Vatikan dan London, menyebut mereka sebagai dua raksasa yang menjaga emas di Bank of England, yang diduga dicuri dari Afrika Selatan dan Fort Knox. Selain itu, dalam konteks Inggris, Gog dan Magog terkadang dikaitkan dengan fenomena orb, yang dianggap sebagai simbol kekuasaan universal. Orb juga ditemukan dalam simbol-simbol keagamaan dan politik, seperti yang terlihat dalam patung Dewa Zeus atau Jupiter, serta Ratu Elizabeth II. Ciri-ciri Yajuj wa Majuj yang bermata kecil dan berambut terang, tampaknya mengacu pada perpaduan antara orang Asia dan Eropa. Sejarawan mencatat bahwa ciri-ciri ini banyak dijumpai pada orang-orang Kaukasoid masa lalu, terutama orang-orang Asia Tengah pecahan ex-Uni Soviet, seperti Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Wilayah ini dikenal dengan nama Eurasia, karena merupakan perpaduan antara Eropa dan Asia. Dari orang-orang Kaukasoid, ada satu bangsa yang telah menarik perhatian, yaitu bangsa Khazar. Buku Pawns in the Game karya William Gaichar menggambarkan bangsa Khazar sebagai ras non-Semit dan Turki Finlandia yang menyusup ke Eropa dari Asia pada abad pertama. Mereka dikatakan mengambil jalur darat di sebelah utara Laut Kaspia dan menetap di Eropa Timur, mendirikan kerajaan Khazar yang kuat. Bangsa Khazar pada puncak kekuasaannya, memperluas wilayah mereka melalui penaklukan militer, mencakup sebagian besar wilayah Eropa Timur hingga akhir abad ke-8.
Kerajaan Khazar kemudian memilih Yudaisme sebagai agama resmi mereka, membangun sinagog dan sekolah untuk mengajar Yudaisme di seluruh kerajaan. Pada puncak kekuasaannya, bangsa Khazar mengumpulkan upeti dari 25 suku bangsa yang mereka taklukkan, dan mampu bertahan selama hampir 500 tahun. Namun, pada akhir abad ke-10, bangsa Khazar dikalahkan dalam pertempuran oleh Varangia Rusia, yang menyapu mereka dari utara. Penaklukan Khazar selesai pada akhir abad ke-13. Setelah itu, gerakan revolusioner yang terinspirasi oleh Khazar Yahudi, tersebar ke dalam Kekaisaran Rusia, hingga Revolusi Oktober Merah pada tahun 1917. Selama periode tersebut, bangsa Khazar dikenal sebagai bangsa barbar, terlibat dalam konflik dengan bangsa-bangsa lain di wilayah tersebut. Mereka memungut pajak besar dari muatan yang melintasi sungai Volga di Itil, dan menggunakan kekerasan untuk menekan orang-orang yang menolak membayar pajak tersebut. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 930, bangsa Khazar mengatur pernikahan dinasti dengan bangsa Alan, yang mengindikasikan bahwa keturunan dari bangsa Khazar pada masa kini juga merupakan keturunan dari bangsa Alan, yang dalam sejarah diidentifikasi sebagai Yajuj-Majuj. Menariknya, gabungan dari bangsa Alan dan Khazar memilih Yudaisme sebagai agama resmi mereka, meskipun sebelumnya mereka adalah penganut paganisme. Alasan mereka memilih Yudaisme mungkin terkait dengan penerimaan agama Yahudi di dunia internasional, serta karena mereka memiliki hubungan sejarah dengan bangsa Yahudi. Alania dan Khazaria merupakan tempat bermukim bagi bangsa Yahudi selama masa diaspora, dan para rahib Yahudi beserta pengikutnya kemungkinan besar memilih untuk tinggal di wilayah tersebut. Keturunan Alan Khazar Yahudi kemudian dikenal dengan nama Yahudi Ashkenazi, yang sebelumnya dikenal dengan istilah ras Arya. Mereka sering diidentifikasi sebagai Yajuj-Majuj masa kini. Studi genetika menunjukkan bahwa sebagian besar YDNA Yahudi berasal dari Timur Tengah, sementara mtDNA banyak menunjukkan hubungan dengan kelompok non-Yahudi di sekitarnya melalui garis ibu. Namun, sejumlah kecil orang Yahudi Ashkenazi memiliki nenek moyang Eropa Timur non-Yahudi. Dalam konteks Yahudi Ashkenazi, penting untuk diingat bahwa tidak semua dari mereka memiliki perilaku buruk. Ada sebagian kecil yang tetap menjalankan ajaran Taurat dan Injil dengan konsisten, sehingga ada perbedaan antara Yahudi jahat dan Yahudi baik. Saat ini, sekitar 90% orang Yahudi di dunia adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Sebagaimana telah disebutkan, istilah Ashkenazi berasal dari sebutan orang Asyur terhadap bangsa Skytia, yaitu Ashkuza atau Ishkuza. Nama ini juga disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama, terutama dalam Kitab 1 Tawarikh, Kitab Kejadian, dan Kitab Yeremia, sebagai Ashkenaz. Dalam Alkitab, Ashkenaz dikenal sebagai keturunan Gomer anak Yafet, yang merupakan putra Nabi Nuh. Selain itu, Ashkenaz juga disebutkan sebagai nama kerajaan bersama dengan Mini dan Ararat. Kata Arya, juga diperkirakan merupakan sebutan dari suku Alan atau Skytia bagi diri mereka sendiri. Orang-orang Zoroaster menyebut suku nomaden barbar di Iran bagian timur sebagai Saka, dan beberapa di antara mereka lebih ke barat disebut Skudra atau Skuda. Suku Skytia terkenal akan keahlian berkuda mereka, di mana perempuan juga berperan dalam peperangan, dan bahkan memerintah kaum lelaki mereka. Salah satu pemimpin perempuan terkenal mereka adalah Ratu Tomiris. Kata Saka diyakini berkaitan dengan Sachs di Jerman, yang berarti melempar belati, serta Saxon di Inggris yang berarti menembak, merujuk pada keahlian suku Skytia dalam melempar pisau dan memanah. Sedangkan kata Skudra, kemungkinan berkaitan dengan dragon yang berarti naga, dan dragon kemungkinan membentuk kata Dracula. Istilah Dracula berasal dari bahasa Rumania yang berarti anak naga, dan bahasa Rumania termasuk dalam subrumpun bahasa Indo-Eropa, yang memiliki akar dari subrumpun bahasa Indo-Iran yang dikembangkan oleh suku Skytia. Kata dragon bisa jadi diperoleh dari kebiasaan suku Skytia yang menyembah api. Sebagaimana diketahui bahwa naga merupakan hewan mitos yang dapat menyemburkan api dari mulutnya. Tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa Yajuj-Majuj memiliki akar kata dari bahasa Arab, yaitu dari Ajaja Anar, yang berarti jilatan api. Sementara itu, kata Skuda kemungkinan memiliki hubungan dengan kata kuda. Kata kuda sendiri berasal dari bahasa Indonesia dan Melayu, yang kemungkinan diserap dari bahasa India. Wikipedia menyebutkan bahwa bahasa Mundari dan bahasa Santali di India adalah bahasa Austroasia yang telah dipengaruhi oleh bahasa Indo-Eropa cabang Indo-Arya dan bahasa Dravida. Rumpun bahasa Austroasia tersebar terpisah di India, Bangladesh, dan Asia Tenggara, dipisahkan oleh wilayah di mana bahasa-bahasa lain dituturkan. Beberapa ahli bahasa percaya bahwa rumpun bahasa Austroasia merupakan bahasa asli di Asia Tenggara dan bagian timur anak benua India, dan bahwa rumpun bahasa lain di daerah tersebut, termasuk Indo-Eropa, Tai-Kadai, Dravida, dan Sino-Tibet, merupakan hasil dari migrasi manusia yang terjadi belakangan. Ada beberapa bukti bahwa rumpun bahasa Austroasia berkerabat dengan rumpun bahasa Austronesia, membentuk rumpun besar Austrik.
munculnya kata kuda kemungkinan besar dipengaruhi oleh keahlian orang-orang Skytia dalam berkuda. Sementara itu, kata massa Getae merupakan sebutan orang Romawi untuk suku Skytia. Kata massa bisa berarti besar atau berat, sementara Getae adalah istilah Yunani yang merujuk kepada nama tempat kediaman suku Skytia. Jadi, massa Getae dapat diartikan sebagai orang-orang kuat dari Getae. Pada akhirnya, suku Skytia juga dikenal dengan nama Alan. Kata Alan kemungkinan berasal dari kata Aryan atau Aryan, yang merupakan sebutan bagi bangsa Arya. Begitupun dengan nama Iran, yang merupakan kognat dari kata Aryan, yang berarti tanah bangsa Arya. Kata Arya juga digunakan dalam istilah agama Hindu dengan berbagai arti, dan dari kata ini, orang Jawa memiliki nama-nama seperti Arya, Aryo, Harya, Haryo, dan sebagainya. Pada era modern, nama Arya mulai mencuat di panggung global, ketika Adolf Hitler menggunakan istilah ini untuk merujuk pada ras unggul bangsa Jerman, yang kadang-kadang disebut Jerman murni. Untuk mencapai ras Arya atau Jerman murni ini, Hitler mendirikan ladang-ladang reproduksi manusia khusus, di mana pemuda-pemudi Jerman yang berambut pirang dan bermata biru dikumpulkan, dan diperintahkan untuk melakukan hubungan seks bebas. Lebih dari itu, ukuran tengkorak manusia Jerman, terutama yang baru lahir, juga diukur. Hal ini didasarkan pada teori evolusi Darwin yang dipercaya Hitler, yang menyatakan bahwa volume otak makhluk hidup akan bertambah seiring dengan tangga evolusi. Sebagai hasilnya, bayi yang dianggap tidak memiliki volume otak yang sesuai, harus disingkirkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang benar-benar sempurna, sebagai prajurit masa depan Jerman. Selain itu, dalam upaya untuk memperoleh ras Arya, atau Jerman murni, Hitler mengeluarkan undang-undang yang melarang kelahiran anak-anak dengan penyakit turunan. Di antara ketentuan lainnya, tindakan dilakukan untuk mencegah orang-orang yang tidak diinginkan memiliki anak, dan sterilisasi paksa diperintahkan untuk orang-orang dengan cacat fisik atau mental tertentu. Nazi menyebarluaskan aturan ini melalui poster, radio, film, kelas-kelas, dan surat kabar. Mereka mempraktikkan ideologi ini dengan dukungan ilmuwan Jerman, yang percaya bahwa ras manusia dapat ditingkatkan dengan membatasi reproduksi orang-orang yang dianggap inferior atau lebih rendah. Mulai tahun 1933, dokter-dokter Jerman diizinkan untuk melakukan sterilisasi paksa, menjadikan korban tidak mungkin memiliki anak. Di antara yang menjadi sasaran adalah orang-orang Roma dari suku Gipsi, minoritas etnis berjumlah 30.000 jiwa di Jerman, dan para penderita cacat, termasuk tunagrahita, serta mereka yang tunarungu dan tunanetra. Sekitar 500 anak keturunan Afrika Jerman juga menjadi korban. Mereka adalah anak-anak hasil hubungan antara orang Jerman dan serdadu kolonial Afrika, yang bertempur di tentara sekutu yang menduduki wilayah Rhineland Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Menariknya, dalam program sterilisasi paksa ini, orang-orang Yahudi tidak termasuk, meskipun Hitler terkenal karena kebenciannya terhadap mereka. Kata Aryan atau Aryan sendiri, berasal dari bahasa Avesta, yaitu Airia atau Arya, yang berarti mulia. Pertama kali digunakan oleh penganut paham Zoroaster untuk menyebut diri mereka sendiri, karena mereka meyakini bahwa hanya mereka yang layak disebut mulia. Hal ini karena mereka menyembah Tuhan yang benar, yang menciptakan seluruh ruh alam semesta. Konsep ini mirip dengan kepercayaan umat Islam terhadap orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Dalam konteks ini, orang yang paling takwa, yang merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah, adalah umat Islam yang mempraktikkan ajaran agamanya dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari semua uraian ini, kita dapat melihat adanya keterkaitan antara berbagai sejarah dan keyakinan, baik dari perspektif agama, budaya, maupun politik. Kisah bangsa Alan, Hazar, dan hubungannya dengan Yahudi Ashkenazi, memberikan gambaran tentang kompleksitas sejarah, dan identitas manusia yang terus berkembang dari masa ke masa. Demikian pula, upaya Hitler dalam menciptakan ras Arya murni, menunjukkan betapa berbahayanya pemahaman yang terdistorsi tentang superioritas ras, dan praktik eugenika dalam sejarah modern. Namun, tidak hanya dalam sejarah kita menemukan paralel dengan Yajuj-Majuj. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita mungkin juga menemukan sosok-sosok yang memiliki ciri-ciri mirip dengan Yajuj-Majuj, yang telah berbaur dengan kita. Dalam Al-Kahfi ayat 99 disebutkan, bahwa sebagian Yajuj dan Majuj berbaur dengan sebagian yang lain, menandakan adanya kemungkinan bahwa mereka sudah ada di tengah kita.
Lalu, bagaimana kita mengenalinya? Jawabannya terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang menyatakan, bahwa umat yang terbaik adalah yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Dan Yajuj-Majuj adalah kebalikannya, meskipun mereka mungkin orang yang beragama, bahkan memiliki kitab suci dan ahli agama, namun perilaku mereka fasik, suka merusak, dan suka bergerombol dalam melakukan kerusakan. Hal ini mirip dengan ciri-ciri Yajuj-Majuj dalam Al-Quran, yang disebutkan merusak segala yang mereka lewati, turun secara bergerombol seperti air mengalir dari tempat tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mewaspadai kemunculan dan pengaruh mereka dalam masyarakat, serta memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan untuk melawan pengaruh kefasikan dan kekacauan yang mungkin mereka sebarkan.